Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wa amma donantu lan anapun utawi donantu wa akhwatiha lan dulur-dulure donantu fa innaha mongko iku sak temene donantu ikutan sibu nasopake apa donantu al mubtada'a ing mubtada wal khabara lan ing khabar ala annahuma ing atase sak temene mubtada lan khabar iku maf'ulani dadi maf'ul karone laha maring donantu wahia utawi donantu akhwatuha iku donantu wa hasibtu lan hasibtu wa khiltu lan khiltu wa za'amtu lan za'amtu wa ra'aitu lan ra'aitu wa alimtu lan alimtu wa wajadtu lan wajadtu wa takhattu lan ittakhattu wa ja'altu lan ja'altu wa sami'tu lan sami'tu. Takulu hale ngucap sapa sira donantu zaidan muntalikon ing ucapan donantu zaidan muntalikon. Donantu nyono sapa ingsun zaidan ing zaid muntalikon ing wong kang lunga. Wa khiltu al hilala laihan lan ing ucapan khiltu al hilala laihan. Khiltu nyono sapa ingsun al hilala ing hilal utawa bulan anyar laihan ing perkara kang ketok. Wa ma lan perkara asbaha kang nyerupani apa ma dalika ing mengkono-mengkono kang disebut. Wa amma donantu adapun donantu wa akhwatiha dan saudara-saudaranya fa innaha maka sesungguhnya donantu dan saudara-saudaranya itu tansibu menasabkan al mubtada'a kepada mubtada wal khabara dan kepada khobar ala annahuma maf'ulani laha yang mana mubtada dan khobar tadi berkedudukan menjadi maf'ul bagi donna dan saudara-saudaranya. Wahia adapun donna dan saudara-saudaranya adalah donantu yang pertama donantu wa hasibtu dan hasibtu wa khiltu dan khiltu wa za'amtu dan za'amtu wa ra'aitu dan ra'aitu wa alimtu dan alimtu wa wajadtu dan wajadtu wa takhattu dan ittakhattu wa ja'altu dan ja'altu wa sami'tu dan sami'tu. Takulu contohnya adalah ucapan engkau donantu zaidan muntalikon berupa ucapan donantu zaidan muntalikon. Donantu saya menyangka zaidan kepada zaid muntalikon adalah orang yang pergi. Wa khiltu al hilala laihan dan ucapan khiltu al hilala laihan. Khiltu saya menyangka al hilala kepada hilal atau bulan baru laihan adalah sesuatu yang nampak atau yang terlihat. Wa ma asbaha dalika dan contoh-contoh yang lain yang serupa dengan hal-hal tersebut. Baik sahabat, pada video kali ini kita akan membahas tentang bagian yang ketiga atau yang terakhir mengenai amil-amil yang memasuki mubtada dan khobar. Sebelumnya kita sudah membahas bagian yang pertama yaitu kana dan saudaranya, kemudian bagian yang kedua yaitu inna dan saudaranya. Selanjutnya kita akan membahas yang ketiga yaitu donna dan saudaranya. Nah, donna dan saudaranya ini apabila masuk pada mubtada dan khobar maka ia akan menjadikan i'rabnya mubtada menjadi nasab sebagai maf'ul pertama donna dan i'rabnya khobar juga menjadi nasab sebagai maf'ul keduanya donna. Jadi mubtada dan khobar ini apabila dimasuki oleh donna maka kedua-duanya akan menjadi maf'ulnya donna dan karena menjadi maf'ul maka dia di'irabi dengan i'rab nasab. Kemudian perlu untuk kita ketahui bahwasanya donna dan saudaranya itu adalah termasuk fi'il. Oleh karena itu harus ada fa'il yang mendampinginya baik berupa fa'il isim dhohir maupun fa'il isim dhamir.
Contohnya, misalnya ada kalimat yang terdiri dari mubtada dan khobar. Kita ambil contoh lafadz zaidun qaimun. Jadi zaidun ini diirobi rofa karena dia mubtada, dan qaimun itu juga rofa karena dia khobar. Kemudian dia kemasukan donna. Contohnya, donantu zaidan qaiman. Artinya saya menduga bahwa Zaid itu orang yang berdiri. Nah, setelah kemasukan dona, lafaz Zaid yang asalnya rofa menjadi nasab, dan qaiman yang asalnya rofa itu juga menjadi nasab. Jadi Zaidan ini adalah maf'ul pertamanya donna, dan qaiman ini adalah maf'ul keduanya donna. Karena sama-sama maf'ul, maka kedua-duanya diirobi dengan irob nasab. Nah, dona sendiri itu adalah fi'il, jadi dia membutuhkan fa'il. Nah, di sini fa'ilnya adalah fa'il isim domir, yaitu ini, yang merupakan domir mutakalim. Bisa juga fa'ilnya berupa fa'il isim dohir. Contohnya, donna amrun zaidan qaiman. Donna menyangka siapa amrun amar, zaidan bahwasanya zaid itu qaiman orang yang berdiri. Jadi di sini donna fa'ilnya adalah isim dohir yaitu amar. Kemudian zaid ini adalah maf'ul pertamanya donna dibaca nasab, dan qaiman maf'ul keduanya donna juga dibaca nasab. Selanjutnya donna dan saudaranya itu adalah sebagai berikut. Jadi donna dan saudaranya itu ada 10 macam. Yang pertama adalah donna, kemudian hasiba, kemudian khola, kemudian za'ama, kemudian ro'a, kemudian alima, kemudian wajada, lalu ittakhoda, kemudian ja'ala, dan yang terakhir adalah sami'a. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah donna. Donna ini artinya adalah menyangka atau menduga. Contohnya, donantu zaidan naiman. Artinya, saya menduga bahwa Zaid tidur. Jadi, lafadz Zaid ini itu adalah maf'ul pertamanya donna, dia dibaca nasab, dan naiman ini adalah maf'ul keduanya donna, juga dibaca nasab. Yang kedua, hasiba. Ini maknanya juga sama, yaitu menyangka atau menduga. Contohnya, hasibtu al-mala nafi'an. Artinya, saya menduga bahwasanya harta itu bisa memberi manfaat. Nah, lafadz al-mala di sini itu adalah maf'ul pertamanya hasiba, dia dibaca nasab, dan nafi'an ini adalah maf'ul keduanya hasiba, juga dibaca nasab. Kemudian yang ketiga adalah khola, artinya adalah membayangkan atau mengira. Contohnya, khiltu as-sajarota musmiratan. Artinya, saya membayangkan bahwa pohon itu berbuah. Nah, lafadz as-sajarota di sini itu adalah maf'ul pertamanya khola, dia dibaca nasab, dan musmiratan ini maf'ul keduanya khola, juga dibaca nasab. Lalu yang keempat adalah za'ama, artinya adalah menganggap atau mengira. Nah, contohnya za'am tu kholidan suja'an. Artinya saya menganggap bahwa Khalid itu pemberani. Nah, lafadz kholidan di sini dia adalah maf'ul pertamanya za'ama, jadi dia dibaca nasab, dan suja'an ini adalah maf'ul keduanya za'ama, juga dibaca nasab. Lalu yang kelima adalah ro'a, maknanya adalah meyakini. Contohnya, ro'a itu al-ilma nafi'an. Artinya, saya meyakini bahwa ilmu itu bermanfaat. Nah, lafadz al-ilma di sini itu adalah maf'ul pertamanya ro'a, dia dibaca nasab, dan nafi'an itu adalah maf'ul keduanya ro'a, juga dibaca nasab. Nah, perlu kita ketahui di sini bahwasanya ro'a itu juga memiliki makna yang lain, yaitu melihat. Nah, ro'a yang dengan makna melihat ini, itu dia hanya membutuhkan satu maf'ul saja. Beda dengan ro'a yang mempunyai makna meyakini atau mengetahui, maka dia butuh dua maf'ul. Kemudian yang keenam, alima, maknanya adalah mengetahui. Contohnya,
Alimtu al-khiyanata aron. Artinya, saya mengetahui bahwa pengkhianatan itu adalah cela atau aib. Nah, lafaz al-khiyanata di sini itu adalah maf'ul pertamanya alima dibaca nasab, dan aron itu adalah maf'ul keduanya alima juga dibaca nasab. Kemudian yang ketujuh adalah wajada. Artinya mendapati atau menemukan. Contohnya, wajadtu Zaidan bakian. Artinya, saya mendapati Zaid menangis. Nah, lafaz Zaidan itu adalah maf'ul pertamanya wajada, dibaca nasab, dan bakian adalah maf'ul keduanya wajada, juga dibaca nasab. Kemudian yang kedelapan adalah ittakhoda. Artinya mengambil atau menjadikan. Contohnya, ittakhoda Ahmadu al-kitaba jalisan. Artinya, Ahmad menjadikan buku sebagai teman duduk. Nah, lafaz al-kitaba di sini itu adalah maf'ul pertamanya ittakhoda, dia dibaca nasab, dan jalisan adalah maf'ul keduanya juga dibaca nasab. Sedangkan Ahmad adalah fa'ilnya. Jadi dia dibaca rofa. Kemudian ja'ala, maknanya adalah menjadikan atau membuat. Contohnya, ja'ala Ahmadu atina jarrotan. Artinya, Ahmad membuat tanah menjadi guci. Nah, lafaz atina itu adalah maf'ul pertamanya ja'ala, dia dibaca nasab, dan jarrotan maf'ul keduanya ja'ala juga dibaca nasab. Dan yang terakhir, sami'a, maknanya adalah mendengar. Contohnya, sami'atu Khalilan maridon. Artinya, saya mendengar bahwa Khalil sakit. Nah, lafaz Khalilan di sini itu adalah maf'ul pertamanya sami'a, dibaca nasab, dan maridon adalah maf'ul keduanya sami'a, juga dibaca nasab. Jadi itu tadi 10 macam donna dan saudara-saudaranya. Mereka semua menjadikan mubtada dan khobar sebagai maf'ul dan di'irobi dengan i'rob nasab. Kemudian fi'il-fi'il yang ditasrif atau turunan dari donna dan saudaranya itu juga bisa beramal sebagaimana fi'il madinya. Jadi tidak hanya fi'il madinya saja yang bisa beramal, tapi semua tasrifannya atau turunannya itu juga bisa beramal. Contohnya yadunnu. Nah, yadunnu ini kan adalah fi'il mudhari'. Itu juga bisa beramal sebagaimana fi'il madinya donna. Jadi dia juga menasabkan mubtada dan menasabkan khobar. Yadunnu amrun zaidan muntolikon. Yadunnu sedang menyangka siapa amrun amar zaidan bahwasanya Zaid itu muntolikon orang yang berangkat. Kemudian contoh yang kedua, yaj'alu Ahmadu atina jarrotan. Yaj'alu sedang membuat siapa Ahmadu Ahmad atina tanah kepada tanah, jarrotan menjadi sebuah guci. Jadi lafaz Zaid adalah maf'ul pertamanya yadunu dibaca nasab, dan muntolikon maf'ul keduanya yadunu juga dibaca nasab. Yang kedua, atina ini adalah maf'ul pertamanya yaj'alu dibaca nasab, dan jarrotan adalah maf'ul keduanya yaj'alu juga dibaca nasab. Selanjutnya di bawah ini adalah skema atau kesimpulan dari pembahasan kita tentang amil-amil yang memasuki mubtada dan khobar. Jadi amil tersebut ada 3 macam. Yang pertama adalah kana wa akhwatuha, kemudian yang kedua inna wa akhwatuha, dan yang ketiga adalah donna wa akhwatuha. Nah, kana wa akhwatuha itu faedahnya adalah merofakkan mubtada dan menasabkan khobar. Contohnya kana zaidun qa'iman. Jadi yang asalnya zaidun qa'imun, kemasukan kana menjadi kana zaidun qa'iman. Zaidun tetap dibaca rofa sebagai isimnya kana, dan qa'iman dibaca nasab sebagai khobarnya kana. Kemudian yang kedua, inna wa akhwatuha. Faedahnya adalah menasabkan mubtada dan merofakkan khobar. Contohnya inna zaidan qa'imun. Jadi lafaz Zaid itu dinasabkan sebagai isimnya inna, dan qa'imun itu dirofakkan sebagai khobarnya inna. Dan yang ketiga adalah donna wa akhwatuha. Faedahnya adalah menasabkan mubtada dan juga menasabkan khobar. Contohnya
Dzanantu Zaidan qa'iman. Nah, lafaz Zaid itu dinasobkan sebagai maf'ul pertamanya donna, dan qa'iman itu juga dinasobkan sebagai maf'ul keduanya donna. Jadi demikian sahabat pembahasan kita mengenai amil-amil yang memasuki mubtada dan khobar. Semoga video ini bisa bermanfaat dan insya Allah kita akan lanjutkan kembali bab-bab yang selanjutnya di video-video yang berikutnya. Apabila sahabat ada pertanyaan atau yang lainnya, silahkan tuliskan di kolom komentar. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.